Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Dua sisi gambaran wajah AC Milan musim ini. Meskipun AC Milan telah menunjukkan beberapa penampilan yang mengesankan musim ini, namun kurangnya konsistensi telah menjadi kendala bagi Rossoneri. Media Corriere della Sera melaporkan bahwa klub ini dapat memberikan penampilan gemilang pada suatu pertandingan dan kemudian gagal total di pertandingan berikutnya. Sebagai contoh, kemenangan atas PSG di Liga Champions diikuti oleh kekalahan di Lecce hanya 3 hari kemudian. Di Coppa Italia melawan Atalanta, Milan memimpin setengah jam, namun kemudian tampil melempem sehingga Atalanta keluar sebagai pemenang dan klub tersingkir dari Coppa Italia. Namun, pada pertandingan selanjutnya, AC Milan berhasil mengalahkan AS Roma dengan skor 3-1 di San Siro, membuka selisih 13 poin di atas Giallorossi dan 9 poin dari posisi kelima. Hal ini menciptakan gambaran tentang Milan yang memiliki dua sisi, mampu tampil kejam, namun juga lemah pada momen-momen tertentu. Corriere della Sera menyatakan bahwa karakteristik ini tercermin dalam kinerja Olivier Giroud dan Rafael Leao. Olivier Giroud yang telah mencetak 11 gol dan 7 assist musim ini menjadi pemimpin tim pada saat-saat sulit. Sementara itu, Rafael Leao dengan hanya 3 gol di Serie A sejak September diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar. Konsistensi menjadi kunci di paruh kedua musim ini jika AC Milan ingin serius bersaing dalam perburuan Scudetto. Pada pertandingan-pertandingan berikutnya, Milan tidak hanya perlu menjaga kesinambungan, tetapi juga penampilan terbaik di seluruh pemain, termasuk Leao, pemain yang paling sering naik turun performanya di musim ini. Pembuktian Yacine Adli sebagai pemain kunci untuk AC Milan. Bursa transfer musim panas lalu, banyak spekulasi dan ketidakpastian menunjukkan bahwa Yacine Adli tidak akan menjadi bagian dari rencana AC Milan di musim ini. Namun, pemain tengah ini memiliki rencana lain dan memutuskan untuk tetap bertahan di Milanello. Dalam kolomnya untuk Milan News, Antonio Vitello membahas balas dendam pribadi yang dinikmati oleh Yacine Adli. Meskipun menunggu lebih dari 1,5 tahun untuk mendapatkan peluangnya bermain untuk Milan, Adli kini telah menjadi pilihan terpercaya bagi pelatih Stefano Pioli dan merasa seperti pemain yang baru datang ke Milan. Pemain Prancis ini menunjukkan performa yang meyakinkan, belajar bermain dengan lebih sadar dan yakin dalam tindakan sepak bola yang diambilnya. Hal ini terlihat dari gol fantastisnya melawan Roma pada pertandingan terakhir yang ia lakoni. Dalam pertandingan tersebut, Yacine Adli membuktikan bahwa perkembangan pemain tidak selalu dapat dicapai hanya melalui latihan. Pengalaman bermain dalam pertandingan juga sangat penting. Meskipun pada awalnya memiliki sedikit peluang bermain di tahun pertamanya bersama Milan dan di ambang kepindahan, Adli tetap bersikeras untuk tetap bertahan. Selama bursa transfer Januari tahun lalu dan musim panas, Yacine Adli menolak berbagai tawaran untuk pergi dari Milan. Keputusannya untuk tetap setia bersama Rossoneri telah membuktikan nilainya, karena sekarang ia berhasil memanfaatkan peluang yang ada dan main kunci dalam skuad Stefano Pioli. Lorenzo Colombo bisa jadi faktor kunci transfer Buongiorno ke AC Milan. Diketahui jika Milan telah membidik bek tengah Alessandro Buongiorno untuk memperkuat lini belakangnya. Dan menurut laporan terbaru, manajer Stefano Pioli telah memberikan lampu hijau untuk rencana tersebut. Namun, peran Lorenzo Colombo bisa menjadi faktor kunci dalam kesepakatan transfer ini. Menurut calciomercato.com, kembalinya Matteo Gabbia dari masa pinjamannya di Villarreal dianggap tidak cukup untuk mengatasi kekurangan pertahanan yang akan dialami Milan, terutama tanpa kehadiran Pierre Kalulu, Malik Thiaw dan Fikayo Tomori dalam beberapa minggu ke depan.
Buongiorno, ia merupakan bek kelahiran Turin dan merupakan penggemar setia Torino, menjadi target utama Milan di bursa transfer Januari ini. Kepribadiannya, fisik yang tangguh, kepemimpinannya dan kecerdasan taktisnya membuatnya menjadi incaran manajemen Rossoneri. Direksi AC Milan, Giuseppe Moncada dan Giorgio Forlani telah membahas potensi transfer Buongiorno dengan Presiden Torino, Urbani Cairo. Bahkan Zlatan Ibrahimovic turut ambil bagian dalam pembicaraan tersebut dalam pertemuan terbaru di Puma House of Football. Meski nilai Buongiorno mencapai lebih dari 35 juta euro dan Torino tidak terburu-buru untuk melepasnya, Milan tetap serius dalam negosiasi ini. Sebagai tanda keseriusan, Rossoneri bersedia melibatkan Lorenzo Colombo dalam perundingan tersebut. Namun, suatu hal yang penting adalah Buongiorno sangat berminat untuk bergabung dengan Milan, sehingga langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kemungkinan Monza untuk mengakhiri masa pinjaman Colombo. Jika semua berjalan dengan lancar pada bulan ini, AC Milan bisa saja mendapatkan tambahan kualitas yang diinginkan. Namun jika tidak, mereka sudah mempertimbangkan untuk melanjutkan negosiasi ini hingga musim panas nanti. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.